Perjalanan pulang tersebut, sebelum memasuki tol Jagorawi, sang supir yaitu Kiai Haji Abdus Salam mengingatkan Mamak Gelar bahwa bensinnya sudah mulai menipis dan hampir habis. Lalu Mamak Gelar menjawab, "Oh iya, nanti saja kita isi bensinnya setelah keluar dari tol Jagorawi." Sang supir yaitu Kiai Haji Abdus Salam merasa bimbang karena ia menyadari bahwa mobil hardtop atau Land Cruiser yang dikendarainya tersebut dikenal sangat boros bahan bakar. Namun karena sikap hormat kepada Mamak Gelar, maka ia tidak berani membantah. Lalu mobil pun kembali melanjutkan perjalanannya masuk ke tol Jagorawi. Dan setelah mobil mereka keluar dari tol Jagorawi, lalu sang sopir yaitu Kiai Haji Abdus Salam kembali mengingatkan Mamak Gelar bahwa bensin mobil sudah hampir habis. Namun Mamak Gelar kemudian menjawab, "Oh ya, terus saja, nanti saja kita isi bensinnya." Dari situ maka Kiai Abdus Salam menyadari bahwa kemungkinan Mamak Gelar tidak memiliki uang untuk isi bensin. Maka setelah itu ia tidak berani lagi mengingatkan Mamak Gelar bahwa bensin mobilnya hampir habis. Takutnya nanti Mamak Gelar merasa malu karena uangnya kehabisan. Dengan harap-harap cemas dan juga dengan merasa bimbang, lalu Kiai Haji Abdus Salam melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke daerah Ciawi. Ia kemudian merasa keheranan. Hatinya kemudian bertanya, kok bisa nyampe dari Jakarta sampai Ciawi? Padahal bensinnya yang sangat menipis itu kok nggak habis-habis? Kemudian mobil mereka melanjutkan perjalanannya masuk ke daerah Cipanas. Kiai Haji Abdus Salam sudah tidak berani lagi mengingatkan Mamak Gelar karena menyadari mungkin Mamak Gelar tidak punya uang. Perjalanan pun terus dilanjutkan hingga masuk ke daerah Cianjur. Namun Mamak Gelar segera menyuruh sang supir yaitu Kiai Haji Abdus Salam untuk berhenti mampir dulu di rumah makan ayam goreng Jakarta yang merupakan salah satu restoran langganan beliau. Tentunya hal ini membuat Kiai Haji Abdus Salam merasa tambah bingung karena menyadari bahwa Mamak Gelar tidak punya uang. Lalu nanti untuk bayar makannya dari mana? Sementara ia sendiri juga tidak punya uang. Namun Kiai Haji Abdus Salam tidak berani membantah gurunya tersebut. Mobil pun berhenti di rumah makan ayam goreng Jakarta dan Mamak Gelar kemudian menyuruh untuk memesan 2 porsi ayam goreng dan juga 2 porsi sayur asem untuk makan mereka berdua. Kiai Haji Abdus Salam semakin merasa bimbang namun tidak berani bertanya. Dalam batinnya terucap, ini bagaimana bayarnya sementara Mamak Gelar tidak bawa uang. Sampai-sampai makannya pun tidak habis karena tidak nyaman memikirkan hal tersebut. Setelah selesai makan, lalu Mamak Gelar menyuruh Kiai Haji Abdus Salam untuk memesankan lagi 2 porsi ayam goreng yang dibungkus untuk Kersanini atau ibunda Mamak Gelar dan juga yang satunya lagi untuk Kersa Umi atau istri Mamak Gelar. Dan tidak lama kemudian Mamak Gelar lalu memborong mainan anak-anak dari toko penjual mainan yang berada di pinggiran rumah makan ayam goreng tersebut. Mainan tersebut rencananya untuk cucu-cucu Mamak Gelar karena kebiasaan Mamak Gelar jika bepergian jauh maka pulangnya selalu membawa oleh-oleh. Tentu saja hal ini membuat Kiai Haji Abdus Salam semakin bimbang. Membeli ini semua dari mana uang harus membayarnya? Setelah beres, kemudian Mamak Gelar menyuruh Kiai Haji Abdus Salam untuk menghitung berapa total yang harus dibayarkan. Kemudian setelah memanggil pelayan, lalu dihitunglah jumlah uang yang harus dibayarkan. Setelah itu Mamak Gelar meminta mereka untuk menunggu sebentar. Disinilah Kiai Haji Abdus Salam melihat keajaiban yang dimiliki oleh Mamak Gelar. Ia melihat Mamak Gelar menggesek-gesekkan tangannya di saku dan tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Mamak Gelar kemudian mengeluarkan uang sebendel dari sakunya. Jumlah uang tersebut sekitar 10 juta rupiah dengan kelipatan uang 50.000 rupiah yang sangat banyak. Melihat hal tersebut, tentunya Kiai Haji Abdus Salam merasa sangat terpana. Kemudian setelah uang dibayarkan, lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Barulah di daerah Cianjur, kemudian mereka mengisi bensin mobilnya di sebuah pom bensin. Bahkan di perjalanan, Mamak Gelar membagi-bagikan uang tersebut kepada orang-orang yang mereka temui dan menyisakan sedikit uangnya yang dibawa pulang ke rumah. Subhanallah, ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana mungkin sebuah mobil berkendara menempuh perjalanan berjarak 107 km dari Jakarta menuju
menuju Cianjur yang jika ditempuh menggunakan mobil membutuhkan waktu sekitar 2 jaman dengan kondisi bensin yang sudah habis. Itu adalah hal yang tidak mungkin, namun benar-benar nyata, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin. Jika Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak kun fayakun, maka yang tersulit sekalipun dan yang tidak mungkin bagi pikiran manusia sekalipun